Pria tampan kaya raya ini tersesat saat perjalanan bisnisnya. Awalnya cuma tanya arah jalan, tapi malah kepincut gadis miskin yang menawan. Pengenalan Adrian. Mentari pagi menyinari deretan gedung pencakar langit yang menjulang megah di pusat kota. Cahaya keemasan memantul di kaca-kaca gedung, menciptakan kilau yang seolah menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan. Di lantai teratas salah satu gedung tertinggi, berdiri seorang pria muda dengan postur tegap dan tatapan penuh wibawa. Namanya Adrian Pratama. Di usia yang masih tergolong muda, Adrian telah menjelma menjadi sosok yang diperhitungkan di dunia bisnis. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, hidung mancung, dan mata tajam yang selalu terlihat fokus. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri, seakan dunia memang sudah disiapkan untuk ditaklukkan olehnya. Setelan jas mahal berwarna hitam melekat sempurna di tubuhnya. Jam tangan eksklusif melingkar di pergelangan tangannya, berkilau lembut setiap kali ia menggerakkan tangan. Bukan sekadar aksesori, jam itu adalah simbol dari waktu yang baginya selalu bernilai uang, keputusan, dan kekuasaan. Pagi itu, ruang rapat utama dipenuhi oleh para direktur dan manajer senior. Layar besar menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan yang terus menanjak. Adrian berdiri di ujung meja panjang, memimpin rapat dengan suara tenang namun tegas. Target kuartal ini harus kita lampaui. Saya tidak mau hanya memenuhi standar. Kita harus menciptakan standar baru, ucapnya, membuat seluruh ruangan terdiam penuh hormat. Tidak ada yang meragukan kepemimpinannya. Meski muda, Adrian dikenal sebagai pemimpin visioner, berani mengambil risiko, dan selalu beberapa langkah lebih maju dibanding para pesaingnya. Banyak yang iri, banyak pula yang kagum. Namun satu hal yang pasti, nama Adrian Pratama adalah jaminan kesuksesan. Di balik gemerlap kesuksesan itu, hidup Adrian tak pernah sepi dari jadwal padat. Pagi rapat, siang terbang keluar kota, malam makan malam bisnis di restoran mewah. Bandara, hotel bintang 5, dan ruang rapat telah menjadi rumah keduanya. Namun di tengah semua kemewahan itu, Adrian sering berdiri sendirian di depan jendela apartemen penthouse-nya. Dari ketinggian, ia memandang lampu-lampu kota yang berkelip, seperti bintang-bintang buatan manusia. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak pernah benar-benar terisi. Kekayaan, kekuasaan, dan pujian telah ia miliki. Tapi jauh di lubuk hatinya, Adrian sering bertanya, apakah hidup ini hanya tentang angka, kontrak, dan kemenangan bisnis? Ia menghela napas pelan, merapikan jasnya, lalu menatap pantulan dirinya di kaca. Seorang pria sempurna di mata dunia. Namun tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Pertemuan dengan seseorang yang sama sekali tak berasal dari dunianya. Seseorang bernama Nadira. Kehidupan Nadira. Di sebuah kota kecil yang jauh dari gemerlap gedung pencakar langit, pagi datang dengan cara yang jauh lebih sederhana. Tidak ada suara klakson mobil mewah atau deru helikopter. Yang terdengar hanyalah kokok ayam, suara pedagang sayur, dan langkah kaki warga yang memulai hari dengan penuh harap. Di sebuah rumah kecil berdinding sederhana, Nadira sudah terjaga sejak fajar. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela kayu menerpa wajahnya yang lembut. Meski tanpa riasan, kecantikannya terpancar alami. Kulitnya bersih, matanya jernih, dan senyumnya selalu menyimpan ketulusan. Nadira bukanlah gadis yang hidup dalam kemewahan. Hidupnya dipenuhi kesederhanaan, perjuangan, dan tanggung jawab. Ia tinggal bersama ibunya yang sering sakit-sakitan dan seorang adik yang masih sekolah. Sejak ayah mereka meninggal beberapa tahun lalu, Nadira menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan teh manis, Nadira memastikan ibunya sudah minum obat. Ia membantu adiknya bersiap ke sekolah, merapikan seragamnya,
dan menyelipkan sedikit uang saku dengan senyum yang menenangkan. Belajar yang rajin, ya. Doakan kakak supaya rezekinya lancar, ucap Nadira sambil mengusap kepala adiknya. Setelah itu, ia mengenakan pakaian kerja sederhana. Bukan baju mahal, bukan pula sepatu bermerek. Namun semuanya bersih, rapi, dan mencerminkan kepribadiannya yang teratur dan penuh tanggung jawab. Perjalanan ke tempat kerja ia tempuh dengan berjalan kaki atau naik angkot kecil. Dalam perjalanan, Nadira sering membantu tetangga, menyapa orang tua, menolong ibu-ibu membawa belanjaan, atau sekadar melempar senyum pada siapa saja yang ia temui. Tempat kerjanya adalah sebuah kafe kecil yang sederhana namun hangat. Di sanalah Nadira bekerja sebagai pelayan sekaligus kasir. Ia hafal pesanan pelanggan tetap, tahu siapa yang suka kopi pahit, siapa yang selalu meminta gula tambahan. Meski lelah, Nadira jarang mengeluh. Baginya, setiap rupiah yang ia hasilkan adalah bukti cinta untuk keluarganya. Setiap tetes keringat adalah doa yang ia titipkan pada masa depan yang lebih baik. Namun di balik ketegaran itu, Nadira tetaplah seorang gadis muda dengan mimpi-mimpi sederhana. Ia ingin suatu hari membuka usaha kecil sendiri. Ia ingin melihat ibunya sehat tanpa harus memikirkan biaya obat. Ia ingin adiknya bisa sekolah setinggi mungkin tanpa terbebani masalah uang. Di malam hari, setelah pulang kerja, Nadira sering duduk di depan rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam menyapu wajahnya, membawa lelah sekaligus harapan. Ia tak tahu bahwa jauh di luar kota kecil itu, ada seorang pria bernama Adrian, hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dua dunia yang berlawanan. Namun takdir, dengan caranya yang misterius, perlahan sedang menyiapkan pertemuan yang akan mempertemukan kemewahan dan kesederhanaan. Dan tanpa Nadira sadari, hidupnya tak akan pernah sama setelah hari itu. Perjalanan bisnis. Pagi itu, Bandara Internasional tampak sibuk seperti biasa. Suara pengumuman keberangkatan bergema di seluruh terminal, berpadu dengan langkah kaki para penumpang yang terburu-buru. Di tengah keramaian itu, sosok Adrian Pratama melangkah dengan tenang namun penuh wibawa. Setelan jas abu-abu gelap membungkus tubuhnya dengan sempurna. Kacamata hitam menutupi sebagian wajah tampannya, namun tidak mengurangi aura percaya diri yang memancar darinya. Di tangan kirinya, ia menggenggam ponsel, membalas email dan pesan dari para direksi. Di tangan kanan, koper kecil bermerek internasional mengikuti langkahnya dengan mulus. Hari itu, Adrian akan melakukan perjalanan bisnis penting ke sebuah kota kecil, kota yang bahkan jarang ia dengar namanya sebelumnya. Namun di sanalah terletak sebuah lahan strategis dan mitra potensial yang bisa menentukan ekspansi besar perusahaannya. Semua dokumen sudah siap, Pak Adrian, ucap asistennya, Raka, sambil menyerahkan map tebal berisi berkas-berkas penting. Adrian mengangguk singkat. Pastikan tim legal standby. Saya ingin semuanya berjalan cepat dan rapi. Baginya, perjalanan ini hanyalah satu dari sekian banyak misi bisnis yang harus ia taklukkan. Kota kecil atau kota besar, baginya sama saja. Semuanya adalah medan permainan di mana ia selalu keluar sebagai pemenang. Di dalam pesawat, Adrian duduk di kursi kelas bisnis. Segelas jus segar tersaji di depannya, sementara laptopnya terbuka menampilkan presentasi proyek, grafik keuntungan, peta lokasi, dan strategi negosiasi tersusun rapi. Ia tersenyum tipis. Semua sudah ia perhitungkan. Dalam pikirannya, pertemuan dengan mitra bisnis nanti akan berjalan mulus. Ia akan datang, berbicara, menandatangani kesepakatan, lalu kembali ke kota besar dengan satu kemenangan lagi dalam portofolionya. Namun, di balik keyakinan itu, ada sedikit rasa bosan yang tak bisa ia abaikan. Hidupnya terasa seperti pola yang terus berulang. Rapat, perjalanan, kesepakatan, keuntungan. Semua serba terencana, semua serba bisa ditebak. Ia memandang keluar jendela pesawat, menatap awan putih yang membentang luas. Di sana, jauh di bawah,
Menanti sebuah kota kecil yang sama sekali tak ia duga akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ini hanya perjalanan bisnis biasa, gumamnya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kontrak dan keuntungan. Ini adalah awal dari sebuah pertemuan tak terduga. Pertemuan yang akan menguji cara pandangnya tentang hidup, cinta, dan makna kebahagiaan. Dan tanpa ia sadari, di kota kecil itu, takdir sudah menyiapkan seseorang yang akan membuat langkah hidupnya keluar dari jalur yang selama ini ia kenal. Tersesat di kota kecil. Mobil hitam mewah yang dikendarai Adrian melaju perlahan meninggalkan area bandara kecil kota itu. Tidak ada jalan tol lebar. Tidak ada gedung-gedung tinggi yang menjulang. Yang terlihat hanyalah deretan toko sederhana, rumah-rumah warga, dan jalan sempit yang mulai asing baginya. Adrian duduk di kursi belakang, menatap layar ponselnya yang menampilkan peta digital. Titik biru yang menandai posisinya bergerak pelan. Namun arah jalan di layar mulai terlihat tidak sinkron dengan kenyataan di depan mata. Belok kiri dalam 200 meter. Suara GPS terdengar datar. Sopir mengikuti perintah itu. Namun setelah berbelok, jalan yang mereka masuki justru semakin kecil. Aspal mulai berganti dengan jalan yang tidak terlalu mulus. Beberapa lubang kecil memaksa mobil melambat. Adrian mengerutkan kening. Ini tidak terlihat seperti jalan menuju lokasi pertemuan bisnis yang ia bayangkan. Tunggu, ini jalannya benar? Tanyanya. Nada suaranya tetap tenang, tapi matanya tajam mengamati sekitar. Sopir melirik layar GPS. Menurut peta, iya, Pak. Tapi sinyalnya agak lemah di sini. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di persimpangan kecil tanpa papan penunjuk jalan yang jelas. Di layar ponsel Adrian, peta berputar-putar, seolah kehilangan arah. Recal Culating Route, Recal Culating Route. Suara GPS terdengar berulang-ulang. Adrian menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sepenuhnya memegang kendali. Kota kecil ini terasa seperti labirin. Jalan-jalan sempit, gang kecil, dan papan nama yang sulit terbaca membuat semuanya terasa membingungkan. Waktu terus berjalan, sementara jadwal pertemuan bisnis semakin dekat. Kita harus tanya orang, ujar Adrian akhirnya. Mobil diparkir di pinggir jalan dekat sebuah warung kecil dan deretan rumah sederhana. Adrian turun dari mobil. Udara kota kecil terasa berbeda, lebih hangat, lebih tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ia menatap sekitar, mencari seseorang yang bisa ia tanyai. Beberapa warga lalu lalang, namun tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Hatinya mulai sedikit gelisah. Bukan karena takut tersesat, tapi karena ia tidak terbiasa berada dalam situasi di mana teknologi, uang, dan kekuasaannya tidak bisa langsung memberinya jawaban. Adrian merapikan jasnya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah lebih jauh ke tepi jalan. Di sanalah, tanpa ia sadari, takdir sedang berdiri beberapa langkah di depannya. Seorang gadis yang akan mengubah arah perjalanan hidupnya, bukan hanya arah jalan. Pertemuan pertama. Langit siang itu cerah, namun matahari terasa cukup terik. Di pinggir jalan kecil yang sepi, Adrian berdiri dengan ponsel di tangannya, menatap layar yang masih menunjukkan peta yang membingungkan. Ia mengangkat pandangan, mencoba mencari seseorang yang bisa ia mintai bantuan. Di kejauhan, tampak seorang gadis berjalan pelan sambil membawa keranjang belanja. Langkahnya ringan, namun terlihat sedikit lelah. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus polos dan rok panjang, tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya terikat rapi, dan wajahnya tampak alami tanpa riasan tebal. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terlihat menonjol. Ada sesuatu dalam dirinya yang langsung menarik perhatian Adrian. Gadis itu adalah Nadira. Adrian melangkah mendekat dengan sikap sopan. Ini bukan gaya biasanya. Ia terbiasa memberi perintah, bukan meminta bantuan. Namun kali ini, ia tak punya pilihan lain.
"Permisi," ucap Adrian dengan suara tenang dan ramah. "Saya tersesat. Bisa tolong tunjukkan arah ke alamat ini?" Ia memperlihatkan layar ponselnya. Nadira berhenti melangkah. Ia menatap Adrian sejenak, sedikit terkejut melihat sosok pria tampan dengan pakaian mahal berdiri di jalan kecil itu. Ada jarak dunia yang langsung terasa di antara mereka. Namun Nadira tidak menunjukkan rasa sungkan. Ia justru tersenyum kecil, senyum yang tulus dan hangat. "Oh, ini ke arah pusat kota kecil, Pak," jawab Nadira dengan lembut. "Kalau lewat sini, jalannya agak memutar. Saya bisa tunjukkan jalan yang lebih dekat." Adrian mengangguk. "Terima kasih. Saya benar-benar kebingungan karena GPS saya tidak akurat." Nadira melirik layar ponsel itu, lalu menunjuk ke arah gang kecil di samping mereka. "Dari sini belok kanan. Nanti lurus sampai ketemu jalan besar. Tapi kalau mau, saya bisa antar sampai dekat. Kebetulan arah saya juga ke sana." Tawaran itu membuat Adrian sedikit terkejut. Di dunia Adrian, bantuan seringkali datang dengan pamrih. Tapi dari mata Nadira, ia tidak melihat kepentingan apapun. Yang ia lihat hanyalah ketulusan. "Itu tidak merepotkan?" tanya Adrian. Nadira menggeleng. "Tidak sama sekali. Saya juga sekalian belanja dan mau lewat sana." Mereka pun mulai berjalan berdampingan. Di langkah pertama itu, Adrian tidak hanya merasa menemukan petunjuk arah. Ia merasa seperti baru saja melangkah ke dalam sebuah dunia yang sama sekali asing baginya. Dunia yang sederhana, hangat, dan penuh ketulusan. Tanpa ia sadari, tatapannya sesekali melirik Nadira. Cara ia berbicara, cara ia tersenyum, bahkan cara ia membawa keranjang belanja dengan santai, semuanya terasa berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Adrian tidak merasa terburu-buru. Ia bahkan tidak sadar bahwa pertemuan singkat ini bukanlah kebetulan. Ini adalah awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya. Nadira menolong. Langkah mereka beriringan menyusuri jalan kecil yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Nadira berjalan di sisi Adrian, masih menggenggam keranjang belanja di tangannya. Sesekali ia menunjuk arah dengan gerakan sederhana, seolah sudah sangat hafal setiap sudut kota kecil itu. "Kalau lewat sini, biasanya lebih cepat daripada mengikuti GPS," ujar Nadira sambil tersenyum kecil. "Sinyal di beberapa titik memang suka hilang." Adrian mengangguk. "Sepertinya saya terlalu percaya teknologi hari ini." Nada bicaranya ringan, namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia terbiasa mengendalikan segalanya. Rapat, proyek, orang-orang. Namun di kota kecil ini, ia justru bergantung pada seorang gadis sederhana yang baru ia kenal. Dan anehnya, ia tidak keberatan sama sekali. Nadira berjalan dengan langkah mantap, sesekali menyapa warga yang mereka lewati. "Pagi, Bu." "Siang, Pak." Semua orang tampak mengenalnya. Dari cara mereka membalas sapaannya, jelas bahwa Nadira adalah sosok yang disukai di lingkungan itu. Adrian memperhatikan hal itu dengan diam. Di dunia tempat ia biasa hidup, hubungan seringkali dibangun atas dasar kepentingan. Tapi di sini, ia melihat sesuatu yang lebih tulus, hubungan yang lahir dari kebaikan dan kepercayaan. "Sepertinya semua orang mengenalmu," kata Adrian tanpa sadar. Nadira tersenyum malu. "Ini kota kecil. Kalau sering lewat dan suka menyapa, lama-lama semua jadi seperti keluarga." Kata-kata itu membuat Adrian terdiam sejenak. Keluarga. Kata yang terdengar sederhana, namun terasa jauh dalam kehidupannya yang penuh kesibukan dan jarak emosional. Matahari semakin tinggi, cahayanya menerpa wajah Nadira. Dalam sinar itu, Adrian melihat kecantikan yang berbeda. Bukan kecantikan yang dibuat oleh riasan mahal atau gaun desainer, melainkan kecantikan yang lahir dari ketulusan, kerja keras, dan hati yang bersih. Ia mendapati dirinya menatap Nadira sedikit lebih lama dari seharusnya. "Masih jauh?"
Tanya Adrian, berusaha mengalihkan pikirannya. Tidak, jawab Nadira. Sekitar 5 menit lagi. Gedungnya memang tidak terlalu besar, tapi cukup terkenal di sini. Adrian menghela napas lega. Namun di saat yang sama, ada perasaan aneh dalam dirinya. Sebuah keinginan agar perjalanan ini tidak terlalu cepat berakhir. Karena di sepanjang langkah itu, Adrian merasa seperti sedang berjalan bukan hanya menuju lokasi bisnisnya, tetapi menuju sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Dan tanpa ia sadari, di balik sikap ramah Nadira, ada sebuah ketulusan yang perlahan mulai mengetuk dinding hatinya yang selama ini dingin oleh dunia bisnis. Perjalanan bersama. Langkah mereka semakin menyatu, seolah ritme kaki mereka menemukan irama yang sama. Jalan kecil itu kini terasa lebih hidup, dipenuhi suara kendaraan roda 2, pedagang yang menawarkan dagangan, dan tawa anak-anak yang bermain di depan rumah. Di sela perjalanan, keheningan singkat sempat tercipta. Namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang terasa nyaman. Adrian memecahkannya lebih dulu. "Kamu tinggal di sekitar sini?" Tanyanya dengan nada ringan. "Iya," jawab Nadira. "Tidak jauh dari sini. Saya sudah tinggal di kota ini sejak kecil." Adrian mengangguk. "Pasti menyenangkan, ya? Semua orang saling kenal." Nadira tersenyum kecil, namun senyum itu menyimpan makna yang lebih dalam. Menyenangkan, tapi juga penuh perjuangan. Adrian menoleh, tertarik. "Maksudnya?" Nadira menarik napas pelan, seolah menimbang apakah ia perlu bercerita pada orang asing yang baru ia kenal. Namun entah mengapa, ada rasa aman yang membuatnya merasa nyaman untuk jujur. "Saya tinggal dengan ibu dan adik saya," ujarnya pelan. "Ayah sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jadi sekarang, saya yang bekerja untuk membantu keluarga." Adrian terdiam. Ia tidak tahu mengapa, tapi kata-kata itu langsung menembus lapisan dingin yang selama ini melindungi perasaannya. Di dunia Adrian, kesulitan hidup sering hanya berupa tekanan target dan persaingan bisnis. Tapi apa yang Nadira ceritakan adalah perjuangan yang nyata. "Kamu pasti kuat," kata Adrian tulus. Nadira menggeleng pelan. "Bukan kuat, hanya tidak punya pilihan lain." Jawaban itu sederhana, tapi justru itulah yang membuat Adrian semakin terdiam. Ia melihat Nadira bukan hanya sebagai gadis cantik yang ramah, tapi sebagai seorang wanita muda yang memikul tanggung jawab besar dengan senyum di wajahnya. "Kamu bekerja di mana?" tanya Adrian. "Di kafe kecil, tidak jauh dari sini," jawab Nadira. "Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang penting, ibu bisa berobat dan adik saya bisa tetap sekolah." Adrian merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Di dunia yang penuh kemewahan, jarang ada orang yang berbicara tentang hidup dengan begitu jujur dan sederhana. Tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada tuntutan, hanya penerimaan dan tekad. Tanpa sadar, Adrian membandingkan Nadira dengan orang-orang di sekitarnya, yang sering mengeluh meski hidup berkecukupan. Di hadapan Nadira, semua itu terasa kosong. "Kamu punya mimpi?" tanya Adrian. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Nadira menatap jalan di depan mereka, lalu tersenyum tipis. "Saya ingin punya usaha kecil sendiri suatu hari nanti. Entah itu kafe kecil atau toko roti. Sesuatu yang bisa saya banggakan dan bisa membantu keluarga saya lebih baik." Adrian tersenyum tanpa sadar. Mimpi itu sederhana, tapi justru terasa begitu nyata dan indah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adrian tidak merasa sedang berbicara dengan seseorang karena kepentingan. Ia merasa sedang berbicara dengan seorang manusia. Bukan jabatan, bukan status, bukan keuntungan. Dan di sepanjang perjalanan itu, Adrian mulai menyadari satu hal. Di balik kota kecil ini, di balik gadis sederhana bernama Nadira, ada dunia yang selama ini tidak pernah benar-benar ia pahami. Dunia yang mungkin,
selama ini diam-diam ia rindukan. Obrolan santai. Di tengah perjalanan, Nadira melirik jam kecil di pergelangan tangannya. Masih ada waktu sebelum sampai. Kalau Bapak tidak keberatan, kita bisa mampir sebentar di kafe kecil itu. Sekalian istirahat dan minum, ujarnya sambil menunjuk sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan. Adrian mengikuti arah pandang Nadira. Kafe itu tidak besar, cat dindingnya sedikit pudar, namun terlihat bersih dan hangat. Dari luar, tercium aroma kopi yang menenangkan. Boleh, jawab Adrian. Sejujurnya, saya memang butuh kopi. Mereka pun masuk. Suasana kafe terasa jauh dari restoran mewah yang biasa Adrian kunjungi. Tidak ada musik jazz mahal, tidak ada kursi kulit eksklusif. Yang ada hanyalah meja kayu sederhana, kipas angin yang berputar pelan, dan beberapa pelanggan tetap yang tampak saling mengenal. Namun justru disitulah Adrian merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka duduk di salah satu meja dekat jendela. Nadira meletakkan keranjang belanjanya di samping kursi, lalu memesan 2 cangkir kopi kepada pelayan. Biasanya kopi di sini pahit, tapi enak, kata Nadira sambil tersenyum. Semoga cocok. Adrian tersenyum tipis. Saya jarang minum kopi seperti ini. Biasanya yang terlalu mewah. Nadira terkekeh kecil. Kadang yang sederhana justru lebih terasa. Kalimat itu terasa ringan. Namun entah mengapa, Adrian merasa seperti sedang diajari sesuatu tentang hidup. Saat kopi datang, uap hangat mengepul dari cangkir. Adrian menghirup aromanya, lalu menyeruput perlahan. Matanya sedikit membesar. Ini enak, katanya jujur. Nadira tampak senang mendengarnya. Saya bilang juga apa? Mereka pun mulai mengobrol santai. Bukan tentang bisnis, bukan tentang jabatan. Mereka membicarakan hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang pelanggan unik di kafe, tentang kebiasaan warga kota kecil. Adrian mendapati dirinya tertawa. Tawa yang jarang muncul di ruang rapat. Ia merasa tidak perlu menjaga citra, tidak perlu menjadi direktur, tidak perlu menjadi pria kaya raya. Di hadapan Nadira, ia hanya menjadi Adrian. Dan itu terasa melegakan. Nadira memperhatikan perubahan sikap Adrian. Dari pria yang awalnya terlihat kaku dan penuh wibawa, kini tampak lebih santai, lebih manusiawi. Aneh ya? Ujar Adrian tiba-tiba. Padahal kita baru kenal, tapi rasanya seperti sudah lama mengobrol. Nadira tersenyum lembut. Mungkin karena kita sama-sama tidak berpura-pura. Kata-kata itu membuat Adrian terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar hadir di momen itu, bukan memikirkan rapat berikutnya, bukan memikirkan kontrak, bukan memikirkan keuntungan. Hanya secangkir kopi, sebuah kafe kecil, dan seorang gadis sederhana yang membuat dunia terasa lebih tenang. Dan tanpa ia sadari, kenyamanan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang pelan-pelan, mulai ia nantikan. Tiba di tempat bisnis. Setelah menghabiskan waktu singkat di kafe kecil itu, Nadira dan Adrian kembali melanjutkan perjalanan. Langkah mereka terasa sedikit lebih ringan dibanding sebelumnya. Seolah obrolan sederhana dan secangkir kopi telah membuat jarak di antara mereka semakin menyempit. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan 2 lantai yang tampak lebih modern dibanding bangunan lain di sekitarnya. Meski tidak sebesar gedung di kota besar, tempat itu jelas terlihat sebagai pusat kegiatan bisnis di kota kecil tersebut. Itu tempatnya, ujar Nadira sambil menunjuk ke arah gedung itu. Biasanya orang-orang menyebutnya kantor pusat proyek baru. Adrian menatap bangunan itu, lalu mengangguk. Ya, ini alamat yang saya cari. Ia menghembuskan napas lega. Berkat Nadira, ia tidak hanya menemukan lokasi yang tepat, tapi juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Terima kasih banyak, Nadira, ucap Adrian tulus. Kalau tidak ada kamu,
Mungkin saya masih berputar-putar di jalan. Nadira tersenyum. Sama-sama. Senang bisa membantu. Adrian ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, mau masuk sebentar? Saya ingin mentraktir minum atau sekadar duduk sebentar sebagai ucapan terima kasih." Nadira tampak sedikit terkejut. Tawaran itu terasa tulus. Namun ia langsung teringat pada tanggung jawabnya. "Maaf, Pak Adrian." Jawabnya lembut. "Saya harus segera ke tempat kerja. Kalau terlambat, nanti dimarahi atasan." Nada suaranya tidak dibuat-buat. Tidak ada kesan jual mahal. Hanya kewajiban yang harus ia jalani. Adrian mengangguk. Meski di dalam hatinya ia merasa sedikit kecewa. Perasaan yang jarang ia rasakan karena penolakan sederhana seperti ini. "Oh, tentu. Saya mengerti," katanya. Untuk sesaat, mereka berdiri dalam keheningan singkat. Ada perasaan aneh yang menggantung di udara. Seperti ada sesuatu yang belum selesai, meski mereka baru saja bertemu. Adrian lalu mengeluarkan kartu namanya dari dompet. "Kalau suatu saat kamu butuh sesuatu, atau kalau kita bertemu lagi, ini nomor saya." Nadira menerima kartu itu dengan ragu, lalu menyimpannya dengan hati-hati di dompet kecilnya. "Terima kasih, Pak Adrian." Adrian tersenyum. "Tolong, panggil saya Adrian saja." Nadira tersenyum malu. "Baik, Adrian." Satu kata itu terdengar sederhana, namun di telinga Adrian, terdengar berbeda. Lebih dekat, lebih pribadi. Mereka saling berpandangan sejenak, seolah sama-sama menyadari bahwa pertemuan ini tidak sesederhana pertemuan dua orang asing. Lalu Nadira melangkah mundur perlahan. "Saya harus pergi dulu. Semoga urusan bisnisnya lancar." "Terima kasih, Nadira. Saya harap kita bisa bertemu lagi," jawab Adrian dengan jujur. Nadira mengangguk kecil, lalu berbalik pergi, meninggalkan Adrian berdiri di depan gedung bisnis itu. Namun yang membuat Adrian terdiam bukanlah gedung di depannya, melainkan sosok Nadira yang perlahan menjauh. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertemuan singkat membuat hatinya terasa sedikit tertinggal di jalan kecil kota itu. Nadira di balik kafe. Rapat bisnis berlangsung cukup lama. Adrian duduk di ruang pertemuan bersama para mitra lokal, membahas rencana proyek, lahan, dan strategi pengembangan. Secara profesional, semuanya berjalan sesuai rencana. Angka-angka terlihat menjanjikan, dan peluang kerjasama terbuka lebar. Namun, pikiran Adrian tidak sepenuhnya berada di ruangan itu. Sesekali, bayangan wajah Nadira muncul dalam benaknya. Senyumnya, caranya berbicara, dan ketulusan yang jarang ia temui. Ia menggeleng pelan, mencoba kembali fokus. Setelah rapat selesai, perutnya mulai terasa lapar. Salah satu mitra menyarankan untuk makan siang di kafe terdekat. Ada kafe kecil di seberang jalan. "Sederhana, tapi cukup terkenal di sini," ujar salah satu dari mereka. Adrian mengangguk. "Baik, kita ke sana." Mereka pun berjalan keluar gedung dan menyeberang jalan. Begitu sampai di depan kafe itu, Adrian berhenti sejenak. Bangunan itu terasa familiar, dan saat ia melangkah masuk, aroma kopi yang khas langsung menyambutnya. Kafe yang sama, tempat ia dan Nadira sempat duduk dan mengobrol. Hatinya berdebar sedikit lebih cepat. Mereka memilih meja di sudut. Adrian masih memperhatikan sekeliling, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Dan saat itulah ia melihatnya. Di balik meja kasir, mengenakan celemek sederhana dan rambut terikat rapi, berdiri seorang gadis yang sangat ia kenal. Nadira. Untuk sesaat, Adrian terpaku. Ia tidak menyangka akan melihat Nadira lagi secepat ini. Apalagi dalam peran yang begitu alami, melayani pelanggan, tersenyum ramah, mencatat pesanan dengan cekatan. Nadira juga akhirnya menoleh. Mata mereka bertemu. Wajah Nadira tampak terkejut, lalu berubah menjadi senyum kecil yang tulus.
Pak, Adrian. Adrian berdiri tanpa sadar. Nadira? Jadi, kamu bekerja di sini? Nadira mengangguk. Iya, ini tempat saya kerja. Ada nada bangga sekaligus sederhana dalam jawabannya. Adrian tersenyum lebar. Sesuatu yang jarang ia lakukan di depan rekan bisnis. Dunia ini ternyata kecil sekali. Nadira terkekeh pelan. Sepertinya begitu. Rekan-rekan Adrian saling berpandangan. Sedikit heran melihat sikap Adrian yang jauh lebih santai dari biasanya. Bagi Adrian, momen itu terasa seperti jawaban dari sesuatu yang tidak ia sadari sedang ia harapkan. Takdir seolah sengaja mempertemukan mereka kembali. Bukan di jalan. Bukan secara kebetulan. Tapi di tempat di mana Nadira menjalani hidupnya dengan penuh kerja keras. Saat Nadira mengantarkan menu, tangan mereka hampir bersentuhan. Momen kecil itu membuat jantung Adrian berdegup lebih cepat. Perasaan yang sangat tidak profesional, namun sangat manusiawi. Dalam hati, Adrian sadar, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan kedua. Ini adalah awal dari keterikatan yang akan semakin dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kota kecil ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada proyek bisnis apapun. Sesuatu bernama Nadira. Kesibukan kafe. Kafe itu mulai dipenuhi pelanggan. Jam makan siang membuat suasana berubah lebih ramai. Suara sendok yang beradu dengan cangkir, aroma kopi yang semakin kuat, dan obrolan para pelanggan memenuhi ruangan kecil itu dengan kehangatan yang khas. Adrian duduk di kursinya, namun perhatiannya tidak sepenuhnya tertuju pada pembicaraan bisnis di mejanya. Matanya lebih sering mengikuti satu sosok, Nadira. Dengan celemek sederhana dan buku catatan kecil di tangan, Nadira bergerak dari satu meja ke meja lain. Ia mencatat pesanan, mengantarkan minuman, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan sabar. Senyum tidak pernah lepas dari wajahnya, meski terlihat jelas bahwa ia cukup sibuk dan kelelahan. Bu, kopinya kurang panas, keluh seorang pelanggan. Baik, Pak. Saya ganti ya. Mohon tunggu sebentar, jawab Nadira dengan sopan, tanpa sedikit pun menunjukkan kekesalan. Adrian memperhatikan itu dengan seksama. Di dunia bisnis, ia sering melihat orang bekerja karena gaji, karena jabatan, atau karena tekanan. Namun pada Nadira, ia melihat sesuatu yang berbeda, rasa tanggung jawab yang lahir dari hati. Setiap kali Nadira mengantarkan pesanan, ia selalu menatap mata pelanggan, menyapa dengan nama jika ia mengenalnya, dan memastikan semuanya baik-baik saja. Kopinya seperti biasa. Ya, Bu Sari. Tanpa gula, ujar Nadira sambil tersenyum. Terima kasih, Nak Nadira. Kamu memang selalu ingat, balas pelanggan itu dengan senyum hangat. Momen kecil itu membuat dada Adrian terasa menghangat. Ia tidak hanya melihat seorang pelayan kafe. Ia melihat seorang wanita yang dihormati, disukai, dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Sesekali, Nadira melirik ke arah meja Adrian. Tatapan mereka bertemu sejenak. Nadira tersenyum kecil, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Bagi Adrian, senyum singkat itu terasa lebih berharga daripada pujian bisnis apapun yang biasa ia terima. Ia mulai menyadari satu hal penting. Kekagumannya pada Nadira bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena caranya menjalani hidup. Dengan kerja keras, dengan ketulusan, dengan hati yang tetap lembut meski hidup tidak selalu mudah. Di tengah hiruk-pikuk kafe kecil itu, Adrian merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jarang ia temui di dunianya sendiri. Ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kagum bukan pada pencapaian, bukan pada kekayaan, bukan pada status. Ia kagum pada seorang wanita sederhana, yang tanpa sadar, mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Obrolan singkat. Kesibukan kafe perlahan mulai berkurang. Beberapa pelanggan telah pergi, menyisakan suasana yang sedikit lebih tenang.
Adrian melihat kesempatan itu sebagai momen untuk berbicara langsung dengan Nadira, meski hanya sebentar. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju meja kasir. "Boleh saya pesan 1 kopi lagi?" tanya Adrian dengan nada santai. Nadira mengangkat wajahnya, sedikit terkejut namun tetap tersenyum profesional. "Tentu, Pak Adrian. Kopi hitam seperti tadi." Adrian mengangguk. "Iya. Sepertinya saya mulai menyukai kopi sederhana seperti ini." Nadira tersenyum kecil. "Berarti cocok dengan selera kota kecil." Sambil menunggu kopi disiapkan, mereka berdiri cukup dekat. Namun berbeda dengan obrolan santai mereka sebelumnya, kali ini ada jarak tipis yang terasa. Nadira tetap ramah, tetap sopan, namun juga tetap menjaga batas. "Urusan bisnisnya berjalan lancar?" tanya Nadira, lebih sebagai bentuk ramahan daripada rasa ingin tahu yang dalam. "Cukup lancar," jawab Adrian. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin datang terlambat." Nadira menggeleng pelan. "Saya hanya menunjukkan jalan." Jawaban itu sederhana, namun membuat Adrian tersenyum. Kopi pun diserahkan. Tangan mereka hampir bersentuhan lagi, namun Nadira cepat menarik tangannya dengan sopan. "Ini kopinya, Pak." "Terima kasih, Nadira," ucap Adrian, sengaja menyebut namanya dengan lebih lembut. Nadira mengangguk kecil. "Sama-sama." Untuk sesaat, ada keheningan kecil di antara mereka. Adrian ingin mengatakan lebih banyak, ingin menanyakan lebih jauh tentang Nadira. Namun ia bisa merasakan bahwa Nadira sedang bekerja, dan dunia mereka masih memiliki batas yang jelas. Ia tidak ingin terlihat memaksa. "Sepertinya kamu sangat sibuk," kata Adrian akhirnya. "Iya, tapi saya sudah terbiasa," jawab Nadira. "Kalau Bapak perlu sesuatu, silakan panggil saya." Kata-kata itu terdengar profesional, tapi tidak dingin. Adrian mengangguk, sedikit menahan perasaan yang mulai tumbuh. "Baik, semangat kerjanya." "Terima kasih, Pak Adrian." Nadira kembali melangkah ke arah meja lain, melanjutkan tugasnya. Adrian menatap punggungnya sejenak, lalu kembali ke mejanya dengan kopi di tangan. Di dunia Adrian, orang-orang biasanya mendekat karena kekuasaan dan kekayaannya. Namun Nadira berbeda. Ia tidak mencari perhatian, tidak mencoba mengambil keuntungan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan justru karena itulah, ketertarikan Adrian semakin kuat. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa harus belajar menunggu, belajar menghargai jarak, dan belajar memahami bahwa tidak semua hal bisa didapatkan dengan cepat, bahkan oleh seorang pria yang terbiasa mendapatkan segalanya. Kesan pertama. Sore itu, Adrian meninggalkan gedung bisnis dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Mobilnya melaju menyusuri jalan kota kecil, namun pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada laporan rapat atau rencana proyek. Pikirannya tertinggal di kafe kecil itu, tertinggal pada seorang gadis bernama Nadira. Di dalam mobil, Adrian menyandarkan punggungnya dan menatap keluar jendela. Pemandangan rumah-rumah sederhana dan jalan kecil yang mulai sepi berlalu begitu saja di depan matanya. Namun yang terbayang di benaknya justru senyum Nadira, caranya bekerja, dan ketulusan yang terpancar dari setiap geraknya. Ini bukan perasaan yang biasa. Adrian sudah sering bertemu wanita cantik. Di lingkaran sosialnya, kecantikan adalah hal yang umum. Gaun mahal, pesta mewah, dan pertemuan eksklusif sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun Nadira berbeda. Ia tidak mencoba memikat. Ia tidak mencoba menonjol. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan justru itu yang membuat Adrian merasa tertarik dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika bisnis. Namun bersamaan dengan ketertarikan itu, muncul kebingungan. Status sosial mereka begitu jauh berbeda. Ia adalah seorang pengusaha kaya raya, hidup di dunia penuh kemewahan dan kekuasaan.
Sementara Nadira adalah seorang pekerja kafe, hidup sederhana, berjuang untuk keluarganya. Dua dunia yang seolah tidak seharusnya bertemu. Apa yang sebenarnya sedang kupikirkan? Gumam Adrian pelan. Ia terbiasa mengatur hidupnya dengan perhitungan matang. Semua hubungan, semua keputusan, semua langkah, selalu ada untung dan rugi. Namun kali ini, hatinya tidak mau tunduk pada logika itu. Ada sesuatu dalam diri Nadira yang membuatnya merasa lebih manusia, lebih hidup, lebih nyata. Adrian teringat tatapan mata Nadira yang jujur. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepura-puraan. Hanya seorang wanita muda yang menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah perbedaan dunia ini akan menjadi tembok? Atau justru jembatan? Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, Adrian merasa ada sesuatu dalam hidupnya yang tidak bisa ia kendalikan dengan uang, jabatan, atau strategi. Sesuatu yang bernama perasaan. Dan perasaan itu, meski masih samar, sudah cukup kuat untuk membuatnya ingin kembali. Bukan hanya ke kota kecil itu, tapi ke satu tempat tertentu. Ke satu kafe kecil. Dan kepada satu nama yang kini terus terngiang di kepalanya. Nadira. Rencana kembali. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Adrian sudah kembali disibukkan oleh berbagai rapat lanjutan. Proyek di kota kecil tersebut berjalan sesuai rencana, dan timnya mulai melakukan survei lanjutan. Secara logika, semua berjalan sempurna. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikiran Adrian terus kembali pada satu hal yang tidak tertulis di agenda bisnis manapun. Kafe kecil itu. Dan Nadira. Di ruang kerjanya, Adrian berdiri di depan jendela, menatap kota kecil dari kejauhan. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar rasa penasaran. Ada dorongan dalam dirinya untuk kembali, untuk melihat Nadira lagi, untuk memastikan bahwa perasaan yang ia rasakan bukan sekadar ilusi sesaat. Ia mengambil keputusan. Keputusan yang tidak sepenuhnya didasari oleh bisnis. Jadwalkan saya ke lokasi proyek besok siang, kata Adrian pada asistennya melalui telepon. Saya ingin mengecek langsung beberapa hal. Padahal ia tahu, timnya sudah menangani semuanya dengan baik. Namun alasan resmi itu cukup untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, setelah meninjau lokasi proyek, Adrian dengan sengaja mengarahkan mobilnya melewati jalan yang sama. Jalan kecil yang kini terasa lebih akrab. Dan tanpa ia katakan pada siapapun, ia tahu kemana ia ingin pergi. Kafe itu. Saat Adrian melangkah masuk, bel kecil di pintu berbunyi pelan. Aroma kopi kembali menyambutnya, membawa perasaan yang aneh, perasaan yang lebih mirip kerinduan daripada sekadar kebiasaan. Nadira sedang membersihkan meja saat ia menoleh. Wajahnya tampak terkejut, lalu berubah menjadi senyum kecil yang tulus. Pak Adrian. Adrian tersenyum. Sepertinya saya mulai sering tersesat ke tempat ini. Nadira terkekeh pelan. Berarti kopinya memang cocok. Mereka saling bertukar senyum. Kali ini, suasana terasa sedikit berbeda. Tidak lagi sepenuhnya seperti pertemuan kebetulan. Ada kesan bahwa keduanya mulai saling menunggu, meski tidak pernah mengatakannya secara langsung. Seiring waktu, Adrian mulai datang lebih sering. Selalu dengan alasan bisnis. Selalu dengan sikap sopan. Dan selalu dengan tatapan yang diam-diam mencari sosok Nadira. Nadira pun mulai mengenal Adrian lebih dari sekadar pria kaya yang tersesat. Ia mulai melihat sisi Adrian yang lebih santai, lebih manusia, lebih mudah tersenyum. Ia melihat pria yang tidak selalu berbicara tentang uang, tapi juga tentang hidup, tentang lelah, dan tentang hal-hal kecil. Sedikit demi sedikit, jarak di antara mereka mulai menipis. Bukan karena paksaan, bukan karena status, tapi karena kebiasaan kecil. Kebiasaan bertemu, kebiasaan tersenyum, dan kebiasaan merasa nyaman satu sama lain.
Tanpa mereka sadari, rencana kembali itu bukan lagi sekadar alasan bisnis. Itu sudah menjadi alasan hati. Kejadian tak terduga. Hari itu, kafe terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Kursi hampir terisi penuh. Suara pelanggan bercampur dengan bunyi mesin kopi yang terus bekerja. Beberapa pelayan terlihat kewalahan melayani pesanan yang datang bertubi-tubi. Adrian yang duduk di salah satu sudut kafe memperhatikan kesibukan itu. Matanya secara refleks mencari Nadira. Ia melihat Nadira bergerak cepat dari satu meja ke meja lain. Wajahnya masih tersenyum, namun dari langkahnya terlihat jelas bahwa ia mulai kelelahan. Tangannya penuh dengan nampan, keringat tipis tampak di pelipisnya. Tanpa berpikir terlalu panjang, Adrian berdiri. Ia melangkah ke arah meja kasir, lalu mendekati Nadira. "Kamu terlihat sangat sibuk," katanya pelan. "Apa tidak apa-apa?" Nadira tersenyum, meski jelas lelah. "Tidak apa-apa. Hari ini memang ramai sekali." Adrian melirik antrean pelanggan, lalu kembali menatap Nadira. "Kalau kamu tidak keberatan, saya bisa membantu sedikit." Nadira terkejut. Matanya membesar. "Membantu? Pak Adrian, ini bukan tempat Bapak." "Panggil saya Adrian," potongnya lembut. "Dan saya serius. Setidaknya mengantarkan minuman atau membersihkan meja. Saya tidak ingin hanya duduk diam melihat kamu kewalahan." Untuk sesaat, Nadira ragu. Di benaknya, Adrian adalah seorang pengusaha besar. Pria yang biasa duduk di ruang rapat mewah, bukan berdiri di balik meja kafe. Namun di mata Adrian, ia tidak melihat rasa gengsi. Yang ia lihat hanyalah ketulusan. "Kalau begitu, ya sudah," kata Nadira akhirnya. "Tapi hanya sebentar." Adrian mengangguk. Ia pun mulai membantu, mengantarkan minuman, mengelap meja kosong, bahkan meminta maaf dengan sopan kepada pelanggan yang menunggu terlalu lama. Beberapa pelanggan terlihat heran, namun juga tersenyum melihat pria berpakaian rapi itu membantu di kafe kecil. "Terima kasih, Mas," kata salah satu pelanggan. Adrian tersenyum canggung. "Sama-sama." Dari kejauhan, Nadira memperhatikan semua itu. Hatinya tersentuh. Ia tidak melihat pria kaya raya. Ia melihat seorang pria yang tidak gengsi. Seorang pria yang mau turun tangan tanpa memikirkan status. Seorang pria yang peduli. Saat kafe mulai sedikit lengang, Adrian menghela napas dan tersenyum kecil. "Ternyata tidak mudah ya." Nadira tertawa pelan. "Sekarang Bapak tahu rasanya." "Adrian," koreksinya sambil tersenyum. Nadira menatapnya dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi hanya sebagai tamu. Tidak lagi hanya sebagai pria kaya. Tapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang rendah dan tulus. Dan di saat itu, Nadira mulai menyadari sesuatu. Pria di hadapannya mungkin tidak sesederhana yang ia kira. Dan mungkin, perasaan yang mulai tumbuh ini bukan hanya milik Adrian seorang. Hari yang dekat. Malam mulai turun ketika kafe akhirnya menutup pintunya. Kursi-kursi disusun rapi, lantai disapu, dan lampu-lampu diredupkan. Suasana yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi tenang, hanya menyisakan aroma kopi yang masih menggantung di udara. Nadira menghela napas panjang sambil duduk di salah satu kursi. Wajahnya terlihat lelah, namun juga lega. "Terima kasih sudah membantu tadi," ucapnya pada Adrian yang masih berdiri di dekat meja. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya masih kewalahan." Adrian tersenyum. "Saya senang bisa membantu." Rasanya berbeda, menyenangkan. Mereka pun duduk berhadapan, bukan lagi sebagai pelayan dan pelanggan, tapi sebagai dua orang yang sama-sama lelah setelah hari yang panjang. Untuk sesaat, mereka hanya menikmati keheningan. Keheningan yang terasa nyaman, bukan canggung. "Kamu selalu bekerja sampai malam?" tanya Adrian. "Iya," jawab Nadira. "Kadang rasanya capek,
Tapi saya sudah terbiasa. Saya hanya ingin keluarga saya baik-baik saja. Adrian mengangguk pelan. Kamu benar-benar bertanggung jawab. Nadira tersenyum kecil. Saya hanya ingin hidup saya ada artinya. Kata-kata itu membuat Adrian terdiam sejenak. Ada mimpi lain yang ingin kamu capai? Tanya Adrian dengan lembut. Nadira menatap meja, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Saya ingin punya usaha sendiri suatu hari nanti. Kafe kecil, mungkin. Tempat yang hangat, di mana orang-orang bisa datang dan merasa nyaman. Saya ingin ibu saya tidak perlu khawatir soal biaya berobat, dan adik saya bisa sekolah setinggi mungkin. Nada suaranya penuh harapan, meski terselip keraguan. Adrian menatapnya dengan penuh perhatian. Itu mimpi yang indah. Untuk pertama kalinya, Adrian pun mulai membuka sedikit tentang dirinya. Hidup saya selalu tentang target dan pencapaian, katanya pelan. Kadang saya merasa, saya sudah punya segalanya, tapi tetap merasa kosong. Nadira menatapnya, sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria seperti Adrian bisa merasakan hal seperti itu. Kosong, ulang Nadira. Adrian mengangguk. Saya jarang punya waktu untuk hal-hal sederhana. Jarang punya waktu untuk benar-benar hidup. Nadira tersenyum lembut. Mungkin itu sebabnya kamu terlihat lebih santai di sini. Adrian tertawa kecil. Mungkin kamu benar. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi cerita. Mereka berbagi perasaan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan kejujuran kecil yang membuka jarak di antara mereka. Dan di bawah cahaya lampu kafe yang redup, dua dunia yang berbeda itu terasa semakin dekat. Bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena dua hati yang mulai saling memahami. Perasaan yang tumbuh. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara Adrian dan Nadira. Bukan perubahan yang besar dan mencolok, melainkan perubahan kecil yang terasa di setiap tatapan, di setiap senyum, dan di setiap percakapan yang kini terasa lebih bermakna. Adrian mendapati dirinya semakin sering memikirkan Nadira. Bahkan saat ia duduk di ruang rapat, membahas angka-angka besar dan proyek bernilai miliaran, pikirannya sesekali melayang pada kafe kecil itu. Pada senyum Nadira, pada caranya berbicara dengan lembut, pada caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai menyadari bahwa ketertarikannya bukan lagi sekadar rasa kagum. Ini lebih dalam, lebih personal, lebih berbahaya bagi seseorang yang selama ini hidup dengan kendali penuh atas perasaannya. Di sisi lain, Nadira juga mulai merasakan hal yang sama. Awalnya, ia menganggap Adrian hanya sebagai tamu baik hati, seorang pria kaya yang kebetulan ramah dan sopan. Namun semakin ia mengenal Adrian, semakin ia sadar bahwa pria itu berbeda dari gambaran orang kaya yang selama ini ia kenal. Adrian tidak sombong, tidak merendahkan, tidak menjadikan uang sebagai alat untuk merasa lebih tinggi. Ia justru sering mendengarkan, sering bertanya, sering menunjukkan perhatian yang tulus. Hal itu membuat Nadira bingung sekaligus nyaman. Ia mulai menantikan kedatangan Adrian ke kafe. Tanpa sadar, ia akan melirik ke arah pintu setiap kali bel kecil berbunyi. Dan ketika yang masuk adalah Adrian, ada rasa hangat yang muncul di dadanya. Namun bersama perasaan itu, muncul juga keraguan. Nadira tahu perbedaan dunia mereka. Ia hanyalah seorang pekerja kafe. Sementara Adrian hidup di dunia yang jauh lebih tinggi, lebih mewah, dan lebih rumit. Apa mungkin pria seperti dia benar-benar tertarik pada seseorang seperti aku? Batin Nadira. Di sisi Adrian, pertanyaan yang hampir sama juga muncul. Apa aku berani melangkah lebih jauh, meski dunia kami begitu berbeda? Namun perasaan, seperti air, selalu mencari jalan. Dan setiap pertemuan mereka, setiap obrolan kecil, setiap senyum yang dibagi, membuat tembok di antara mereka perlahan menipis. Mereka belum menyebutnya cinta, belum berani. Namun keduanya tahu,
Apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar kebetulan. Itu adalah perasaan yang tumbuh pelan, tapi pasti. Dan tanpa mereka sadari, hati mereka mulai melangkah lebih jauh, bahkan sebelum pikiran mereka siap menerimanya. Pertemuan rahasia. Sore itu, Adrian berdiri di depan kafe dengan perasaan yang sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak datang hanya sebagai pelanggan. Ia datang dengan sebuah undangan. Dengan nada hati-hati, Adrian menyampaikan niatnya pada Nadira. Aku ada acara santai di taman kota akhir pekan ini. Bukan acara resmi. Cuma musik kecil, beberapa stand makanan, dan suasananya enak buat jalan-jalan. Katanya, berusaha terdengar biasa. Nadira terdiam sejenak. Undangan itu sederhana. Namun maknanya tidak. Ia menimbang-nimbang antara rasa ragu dan rasa penasaran. Sebagai teman? Tanya Nadira pelan. Matanya menatap Adrian dengan hati-hati. Adrian tersenyum kecil. Iya. Sebagai teman, jawabnya, meski di dalam hatinya, ia tahu perasaannya lebih dari itu. Akhirnya, Nadira mengangguk. Baik, aku datang, katanya. Hari itu pun tiba. Taman kota dipenuhi cahaya sore, suara tawa anak-anak, dan alunan musik akustik yang lembut. Suasana jauh dari dunia formal yang biasa Adrian jalani. Di sini, ia hanya seorang pria biasa. Dan Nadira, bukan lagi pelayan kafe. Mereka berjalan berdampingan di jalur setapak taman, memegang minuman dingin, tertawa kecil saat melihat balon-balon warna-warni dan penjual makanan keliling. Nadira tampak lebih santai. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya, tentang mimpinya membuka usaha kecil sendiri suatu hari nanti. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali, ia ikut tertawa. Sesekali, ia terdiam, kagum pada kesederhanaan dan keteguhan gadis di sampingnya. Adrian pun mulai membuka sedikit tentang dirinya. Bukan tentang jabatan. Bukan tentang kekayaan, melainkan tentang tekanan hidup, tentang rasa sepi di tengah kesibukan, dan tentang keinginannya memiliki hubungan yang tulus. Nadira terkejut mendengar sisi rapuh Adrian. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan pria kaya. Ia melihat seorang pria yang juga butuh dimengerti. Tawa mereka semakin sering. Jarak mereka semakin dekat. Di bawah langit senja, mereka duduk di bangku taman, menikmati angin sepau-sepau. Ada momen hening yang nyaman. Bukan canggung, melainkan penuh makna. Pertemuan itu mungkin terlihat sederhana. Namun bagi mereka, itu adalah langkah besar. Langkah dari sekadar pelanggan dan pegawai. Menjadi dua hati yang mulai saling mengenal lebih dalam. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan rahasia itu menjadi awal dari cerita yang jauh lebih rumit dan jauh lebih berarti di masa depan. Tantangan status sosial. Setelah pertemuan di taman kota, suasana hati Adrian berubah. Ia lebih sering tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada beban yang mulai mengganjal pikirannya. Di kantor, Adrian kembali disambut ruang rapat mewah, jas rapi, dan percakapan tentang investasi bernilai miliaran. Semua kembali seperti biasa. Namun perasaannya tidak lagi sama. Setiap kali ia teringat Nadira, senyum sederhananya, tawa kecilnya, dan caranya melihat dunia, Adrian merasa seolah dua dunia yang sangat berbeda sedang bertabrakan di dalam dirinya. Dunia kemewahan dan dunia kesederhanaan. Suatu malam, Adrian duduk sendirian di apartemennya yang luas. Lampu kota terlihat berkilau dari jendela besar. Namun hatinya terasa kosong. Ia membuka ponselnya, melihat pesan dari rekan bisnis, undangan makan malam eksklusif, dan jadwal pertemuan dengan klien penting. Lalu, ia membuka chat Nadira. Pesan sederhana. Terima kasih ya untuk hari itu. Aku senang sekali. Kalimat singkat itu membuat hatinya hangat, dan sekaligus cemas. Adrian mulai bertanya pada dirinya sendiri.
Bagaimana jika keluarganya tidak setuju? Bagaimana jika rekan bisnisnya meremehkan Nadira? Bagaimana jika dunia yang ia tinggali terlalu keras untuk seseorang seperti Nadira? Kekhawatiran itu menumpuk. Akhirnya, di sebuah sore yang tenang, Adrian mengajak Nadira berbicara lebih serius. Mereka duduk di sudut kafe, jauh dari keramaian. "Nadira, aku mau jujur," kata Adrian pelan. "Hidupku rumit. Banyak orang di sekitarku yang menilai dari status, dari latar belakang. Aku takut kamu akan terluka karena itu." Nadira terdiam, namun bukan dengan wajah takut, melainkan dengan wajah tenang. Ia menatap Adrian dengan mata yang jernih. "Adrian," katanya lembut, "aku tidak pernah tertarik padamu karena siapa kamu di mata orang lain. Aku tertarik karena caramu memperlakukanku, caramu mendengarkan, kejujuranmu." Ia menarik napas kecil. "Aku tahu kita berbeda. Tapi kalau kita mulai ragu hanya karena omongan orang, maka hubungan ini tidak pernah benar-benar punya kesempatan." Kata-kata itu menusuk hati Adrian. Bukan karena menyakitkan, tapi karena jujur. Untuk pertama kalinya, Adrian merasa seseorang tidak melihatnya sebagai simbol kekuasaan atau kekayaan, melainkan sebagai seorang pria biasa. Seorang pria yang sedang belajar memilih dengan hati. Adrian menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Aku tidak ingin menyakitimu," katanya. Nadira tersenyum tipis. "Dan aku tidak ingin hidup dengan ketakutan. Kalau kita jujur satu sama lain, itu sudah cukup bagiku." Di momen itu, Adrian sadar, tantangan terbesar mereka bukanlah perbedaan status, melainkan keberanian untuk tetap bertahan meski dunia mungkin tidak setuju. Dan untuk pertama kalinya, Adrian mulai berpikir, mungkin cinta yang tulus memang tidak pernah peduli pada angka di rekening atau nama besar di belakang gelar. Ia hanya peduli pada kejujuran dua hati. Bisnis dan hati. Hari-hari Adrian kembali dipenuhi jadwal padat. Pagi dimulai dengan rapat dewan direksi. Siang dengan presentasi klien besar. Malam dengan panggilan konferensi lintas negara. Nama Adrian kembali bergema di ruang-ruang bisnis, penuh tekanan dan tuntutan hasil. Namun kini, di sela-sela semua kesibukan itu, ada satu hal kecil yang selalu ia lakukan. Mengirim pesan pada Nadira. "Sudah makan? Bagaimana kafe hari ini? Jangan terlalu capek ya." Pesan-pesan sederhana itu menjadi rutinitas yang ia tunggu-tunggu. Jauh lebih ia nantikan dibanding laporan keuangan sekalipun. Di antara tumpukan dokumen dan layar laptop, Adrian sering tersenyum sendiri saat membaca balasan Nadira. "Hari ini ramai, tapi aku senang. Aku baik. Jangan khawatir. Aku doakan meetingnya lancar." Kata-kata Nadira menjadi penenang. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia bisnis yang dingin dan penuh persaingan. Di satu kesempatan, Adrian bahkan menunda makan malam dengan rekan bisnis penting hanya untuk bisa menelepon Nadira sebentar. Bukan pembicaraan panjang. Hanya suara. Hanya tanya kabar. Namun itu cukup membuat lelahnya berkurang. Adrian mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ia selalu menempatkan karir di atas segalanya. Prestasi, target, keuntungan. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang angka. Ada hati, ada perasaan, ada seseorang yang menunggunya pulang, meski hanya lewat pesan singkat. Di sisi lain, Nadira juga mulai merasakan perubahan pada Adrian. Ia melihat kesungguhan dalam caranya menyempatkan waktu. Bukan sekadar janji, bukan sekadar kata manis, melainkan tindakan kecil yang konsisten. Di sela kesibukan kafe, Nadira sering menatap ponselnya, tersenyum kecil saat nama Adrian muncul. Bagi Nadira, itu bukan tentang seberapa sibuk Adrian, tapi tentang seberapa penting ia di hati Adrian. Suatu malam, Adrian akhirnya berkata jujur,
Aku sedang belajar, Nadira, belajar menyeimbangkan hidupku. Aku tidak mau sukses tapi sendirian. Nadira terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Aku tidak minta kamu meninggalkan mimpimu, Adrian. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, bukan di belakangmu. Kata-kata itu membuat Adrian menutup mata sejenak. Ia merasa diterima, tidak dituntut, tidak dipaksa, hanya diajak berjalan bersama. Di titik itu, Adrian tahu, ini bukan lagi sekadar ketertarikan. Ini adalah usaha. Usaha untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Usaha untuk membangun jembatan antara bisnis dan hati. Dan meski jalannya tidak mudah, Adrian mulai percaya bahwa keseimbangan itu mungkin. Asal ada kemauan, asal ada kejujuran, dan asal ada dua hati yang sama-sama ingin bertahan. Kejutan kecil. Pagi itu kafe masih belum terlalu ramai ketika pintu terbuka perlahan dan Adrian masuk dengan langkah tenang, membawa sebuket bunga kecil yang sederhana namun rapi, bukan bunga mahal dari toko eksklusif, melainkan bunga segar dari penjual pinggir jalan yang ia beli dalam perjalanan, karena ia ingin memberi sesuatu yang tulus, bukan sekadar mahal. Nadira yang sedang menyusun gelas di balik meja kasir terkejut saat melihat Adrian berdiri di sana. Ia sempat terdiam beberapa detik, matanya membesar, lalu tersenyum kecil seolah tidak percaya, sementara pipinya memerah karena malu sekaligus bahagia. Adrian mendekat dan menyerahkan bunga itu dengan senyum canggung namun hangat, mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat hari Nadira sedikit lebih cerah, bukan karena ada hari spesial, bukan karena ingin pamer, tapi karena ia memikirkan Nadira sejak pagi dan merasa ingin melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Nadira menerima bunga itu dengan tangan sedikit gemetar, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali dengan senyum yang lebih lebar, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, merasa diperhatikan dengan cara yang tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, hanya tulus dan hangat. Beberapa pelanggan yang melihat sempat tersenyum, suasana kafe terasa lebih hidup, dan Nadira berusaha tetap bekerja seperti biasa meski sesekali matanya melirik bunga yang kini ia letakkan di dekat mesin kasir, seolah ingin memastikan bahwa kejutan kecil itu benar-benar nyata. Tak lama kemudian, Adrian juga mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi gantungan kunci sederhana berbentuk cangkir kopi, hadiah kecil yang ia pilih karena mengingat Nadira dan kafe, mengatakan bahwa itu bukan barang mahal, tapi ia berharap Nadira bisa mengingatnya setiap kali melihatnya. Nadira tertawa kecil, menutup mulutnya dengan satu tangan karena malu, lalu mengangguk pelan sambil menggenggam gantungan kunci itu, merasa hatinya menghangat dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, merasa dihargai bukan karena status, bukan karena kemewahan, tetapi karena dirinya. Di momen itu, tanpa kata-kata besar, tanpa janji yang berlebihan, hanya dengan bunga sederhana dan hadiah kecil, Adrian dan Nadira sama-sama merasakan satu hal yang sama, bahwa perhatian kecil bisa berarti jauh lebih besar daripada hal-hal mewah, dan bahwa perasaan mereka perlahan tumbuh, tenang, tulus, dan semakin nyata. Konflik kecil. Masalah itu berawal dari percakapan yang tidak sengaja terdengar oleh Adrian saat ia menghadiri makan malam bersama beberapa teman lamanya. Teman-teman yang terbiasa hidup dalam lingkaran kemewahan, yang terbiasa menilai segala sesuatu dari latar belakang, nama keluarga, dan status sosial. Salah satu dari mereka, dengan nada setengah bercanda namun tajam, bertanya mengapa Adrian kini sering terlihat di kota kecil dan menghabiskan waktu di tempat sederhana, bahkan menyebut bahwa itu tidak sesuai dengan citra seorang pengusaha muda sukses seperti dirinya. Adrian hanya tersenyum tipis, namun kata-kata itu tetap menancap di pikirannya. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia tahu, cepat atau lambat, Nadira juga akan merasakan tekanan yang sama. Dan kekhawatirannya itu terbukti. Beberapa hari kemudian, Nadira secara tidak sengaja mendengar percakapan pelanggan kafe yang membicarakan Adrian, menyebutnya sebagai pria kaya yang terlalu baik untuk gadis sederhana seperti dirinya. Kata-kata yang tidak langsung, namun cukup untuk membuat hatinya terasa kecil. Sepanjang hari, Nadira menjadi lebih pendiam. Senyumnya tetap ada, tapi tidak lagi secerah biasanya. Saat Adrian datang,
Ia langsung menyadari perubahan itu. Dengan lembut, Adrian mengajak Nadira berbicara di luar kafe, di tempat yang lebih sepi, di bawah langit sore yang mulai berubah warna. Akhirnya Nadira mengakui perasaannya. Ia merasa minder. Ia merasa seolah berdiri di dunia yang bukan miliknya. Ia takut menjadi beban. Takut menjadi bahan pembicaraan. Takut, suatu hari, Adrian akan lelah membela pilihan hatinya. Adrian mendengarkan tanpa memotong. Matanya penuh perhatian. Lalu ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Nadira, katanya pelan tapi tegas. Aku tidak memilih kamu karena dunia mengizinkan. Aku memilih kamu karena hatiku yang menginginkan. Ia menatap Nadira dengan sungguh-sungguh. Orang-orang boleh bicara apa saja. Tapi mereka tidak menjalani hidupku. Aku yang menjalaninya. Dan aku ingin kamu ada di dalam hidupku. Kata-kata itu membuat mata Nadira berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dihargai. Merasa dipilih. Merasa tidak sendirian menghadapi perbedaan. Adrian kemudian menggenggam tangan Nadira dengan lembut. Sebuah sentuhan kecil namun penuh makna. Seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak akan melepaskan hanya karena tekanan dari luar. Di momen itu, konflik kecil itu justru membuat hubungan mereka sedikit lebih kuat. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya berbagi tawa. Mereka juga berbagi ketakutan. Dan memilih, bersama-sama, untuk tidak menyerah. Menghadapi tantangan. Sejak konflik kecil itu, Adrian dan Nadira mulai menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang ketahanan, tentang seberapa kuat mereka berdiri ketika suara-suara dari luar terus mencoba menguji keyakinan mereka. Komentar orang tidak berhenti. Ada yang terang-terangan meremehkan. Ada yang hanya berbisik di belakang. Ada pula yang berpura-pura peduli, namun menyelipkan keraguan dalam setiap nasihatnya. Di sisi Adrian, dunia bisnis kembali menuntutnya lebih keras. Proyek besar membuatnya harus sering keluar kota. Panggilan rapat mendadak menjadi hal biasa. Waktu istirahat semakin sempit. Di sisi Nadira, kafe semakin ramai. Tanggung jawabnya bertambah. Ia sering pulang lebih malam, lelah secara fisik dan emosional. Awalnya, mereka mencoba tetap kuat, saling menyemangati. Saling memahami. Namun perlahan, kelelahan mulai berbicara lebih keras daripada niat baik. Pesan yang dulu cepat dibalas, kini kadang tertunda. Telepon yang dulu selalu dijawab, kini kadang terlewat. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sama-sama terlalu sibuk. Ego mulai muncul, pelan tapi nyata. Adrian mulai merasa ia yang selalu berusaha mengatur waktu. Nadira mulai merasa ia yang selalu mengalah. Hal-hal kecil berubah menjadi bahan diam-diam untuk saling memendam. Sampai suatu hari, kesalahpahaman kecil berubah menjadi perdebatan. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan diam. Dengan rasa tidak enak yang menggantung. Malam itu, Nadira duduk sendirian di kamar kecilnya, menatap ponsel tanpa pesan dari Adrian. Hatinya bertanya-tanya apakah ia masih sepenting dulu. Di tempat lain, Adrian duduk di kamar hotel, menatap langit-langit, merasa terjebak antara tanggung jawab besar dan perasaan yang mulai ia takutkan akan ia abaikan. Keduanya lelah, keduanya rindu, namun keduanya juga keras pada diri sendiri. Di titik itu, mereka mulai belajar bahwa cinta tidak hanya diuji oleh orang lain. Cinta juga diuji oleh ego, oleh kesibukan, oleh kelelahan, dan oleh kemampuan untuk tetap memilih satu sama lain di saat paling sulit. Bab ini bukan tentang putus, bukan juga tentang bahagia. Ini adalah bab tentang belajar bertahan, tentang belajar menundukkan ego, tentang belajar berkata, "Aku lelah, tapi aku masih ingin kamu." Dan tanpa mereka sadari, tantangan ini sedang membentuk hubungan mereka menjadi lebih dewasa, lebih jujur, lebih nyata. Momen romantis. Malam itu, setelah hari-hari yang melelahkan,
Adrian akhirnya mengajak Nadira keluar dari rutinitas, bukan ke tempat mewah, bukan ke restoran mahal, melainkan berjalan menyusuri taman kota yang lampu-lampunya temaram, angin malam berembus pelan, dan suasana terasa lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk siang hari. Mereka berjalan berdampingan, langkah mereka perlahan, seolah tidak ingin terburu-buru, menikmati setiap detik kebersamaan yang selama ini sering terpotong oleh kesibukan, sementara suara kota menjadi latar yang lembut, membuat percakapan mereka terasa lebih dekat dan lebih jujur. Adrian kemudian menggelar tikar kecil di sudut taman, membuka bekal sederhana yang ia siapkan sendiri, makanan ringan dan minuman hangat, sesuatu yang tidak mewah, tapi penuh perhatian, membuat Nadira tersenyum lebar karena merasa diusahakan dengan cara yang tulus. Mereka duduk berhadapan, saling berbagi cerita kecil, tertawa karena hal-hal sederhana, mengingat kembali momen-momen awal pertemuan mereka. Dari tersesatnya Adrian sampai pertemuan di kafe, semuanya terasa lebih manis saat dikenang bersama di bawah langit malam yang tenang. Sesekali, Adrian menatap Nadira lebih lama dari biasanya, bukan dengan tatapan menggoda, melainkan dengan tatapan penuh rasa syukur, seolah ia baru benar-benar menyadari betapa berarti kehadiran Nadira dalam hidupnya, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tempat pulang. Nadira pun merasakan hal yang sama, dadanya terasa hangat, hatinya berdebar pelan, bukan karena kemewahan, bukan karena status, melainkan karena perhatian sederhana yang membuatnya merasa aman, dihargai, dan benar-benar dicintai. Saat mereka berjalan pulang, Adrian dengan refleks melindungi Nadira dari dinginnya angin malam, berjalan sedikit lebih dekat. Jarak mereka semakin tipis, bukan karena paksaan, tetapi karena kenyamanan yang tumbuh dengan sendirinya. Di bawah lampu jalan, mereka berhenti sejenak, saling menatap, tidak ada kata-kata besar, hanya senyum, hanya keheningan yang penuh makna, dan di dalam hati Nadira, perasaan itu semakin jelas, bahwa ia tidak lagi sekadar menyukai Adrian. Ia mulai jatuh cinta. Dan malam itu, tanpa janji berlebihan, tanpa drama, hanya dengan kebersamaan yang sederhana dan hangat, hubungan mereka melangkah ke tahap yang lebih dalam, lebih serius, dan lebih berarti. Janji untuk tetap bersama. Setelah malam yang hangat itu, mereka tidak langsung pulang dengan perasaan biasa, karena ada sesuatu yang terasa berbeda di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam, lebih serius, dan lebih jujur, seolah momen sederhana itu membuka ruang untuk mengatakan hal-hal yang selama ini hanya disimpan di dalam hati. Di sebuah sudut jalan yang tenang, mereka berhenti melangkah, suara kota terdengar jauh, hanya ada mereka berdua dan udara malam yang sejuk, dan di sanalah Adrian akhirnya menatap Nadira dengan wajah yang lebih serius dari biasanya, bukan wajah pengusaha, bukan wajah pria penuh percaya diri, melainkan wajah seorang pria yang sedang berbicara dari hatinya. Adrian menarik napas pelan sebelum berkata bahwa ia tidak ingin Nadira merasa kecil hanya karena dunia sering membandingkan. Tidak ingin Nadira merasa kurang hanya karena ia hidup sederhana. Karena bagi Adrian, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh saldo rekening, jabatan, atau nama besar keluarga. Ia mengatakan dengan jujur bahwa ia menghargai Nadira apa adanya, dengan segala kesederhanaan, ketulusan, dan kekuatan yang dimilikinya. Dan bahwa perasaannya tidak berubah hanya karena perbedaan status, justru perbedaan itu yang membuatnya belajar melihat hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Nadira terdiam mendengar itu, matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh oleh keberanian Adrian untuk berkata jujur, untuk berdiri di hadapannya bukan sebagai pria kaya, tetapi sebagai seseorang yang memilih dengan hati. Dengan suara sedikit bergetar, Nadira mengakui bahwa selama ini ia sering takut menjadi beban, takut tidak pantas, takut suatu hari ditinggalkan karena tidak selevel, dan mendengar janji Adrian membuat hatinya terasa lebih ringan, seolah beban yang lama ia simpan akhirnya mendapat tempat untuk dilepaskan. Adrian kemudian berjanji, bukan dengan kata-kata manis yang berlebihan, tetapi dengan kalimat sederhana yang terasa kuat, bahwa ia akan selalu menghormati Nadira, melindungi perasaannya, dan berdiri di sisinya, bukan di depannya, bukan di belakangnya, tetapi sejajar, sebagai pasangan. Nadira mengangguk pelan, air mata kecil jatuh di pipinya. Lalu ia tersenyum, senyum yang bukan hanya bahagia, tetapi juga penuh rasa aman,
karena untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai tanpa syarat. Di momen itu, janji kecil mereka mungkin tidak terdengar besar bagi dunia, tetapi bagi mereka berdua, janji itu menjadi fondasi, menjadi pengikat yang membuat hubungan mereka bukan lagi sekadar perasaan, melainkan pilihan sadar untuk tetap bersama, apapun tantangannya nanti. Dukungan dari lingkungan. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Adrian mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya, bukan hanya sebagai pengusaha yang semakin matang, tetapi sebagai pribadi yang lebih hangat, lebih sabar, dan lebih manusiawi. Perubahan yang perlahan membuat teman-teman dan keluarganya mulai bertanya-tanya tentang sosok yang telah memberi pengaruh sebesar itu dalam hidupnya. Pada awalnya, masih ada keraguan, masih ada tatapan menilai. Masih ada pertanyaan-pertanyaan halus tentang pilihan Adrian. Namun Adrian tidak lagi menghindar. Dengan tenang dan konsisten, ia menunjukkan bahwa hubungannya dengan Nadira bukan sekadar emosi sesaat, bukan pelarian, melainkan pilihan yang ia jalani dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dalam beberapa kesempatan, Adrian mulai memperkenalkan Nadira kepada orang-orang terdekatnya, bukan dengan rasa canggung, tetapi dengan sikap bangga, memperlihatkan bahwa Nadira bukan seseorang yang harus disembunyikan, melainkan seseorang yang ia hormati dan hargai. Keluarganya mulai melihat bagaimana Adrian berubah ketika bersama Nadira, bagaimana senyumnya lebih tulus, bagaimana caranya mendengarkan lebih sabar, dan bagaimana ia terlihat lebih seimbang antara ambisi dan perasaan, sesuatu yang jarang mereka lihat sebelumnya. Teman-teman yang dulu meragukan perlahan mulai melunak. Mereka melihat bahwa Nadira tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya, tetap sederhana, tetap sopan, tetap rendah hati, namun justru itulah yang membuat kehadirannya terasa tulus dan menenangkan. Sedikit demi sedikit, komentar miring berubah menjadi sikap menghormati. Pertanyaan bernada meremehkan berubah menjadi percakapan yang lebih hangat. Lingkungan yang dulu terasa menghakimi kini mulai memberi ruang. Nadira pun mulai merasa lebih diterima, meski masih ada rasa canggung, namun ia tidak lagi merasa sendirian, karena Adrian selalu berdiri di sisinya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap yang konsisten. Di titik itu, mereka menyadari bahwa penerimaan tidak datang dalam semalam, tetapi ketulusan yang dijalani dengan sabar perlahan mampu mengubah pandangan orang, dan hubungan mereka yang dulu penuh keraguan kini mulai mendapat tempat, bukan karena status, tetapi karena kesungguhan. Bab ini bukan tentang semua orang yang tiba-tiba setuju. Bab ini tentang bagaimana cinta yang dijalani dengan jujur akhirnya membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Adrian dan Nadira mulai merasakan bahwa mereka tidak lagi hanya berdua melawan dunia. Mereka mulai mendapat dukungan. Keseriusan hubungan. Setelah dukungan mulai terasa dari lingkungan terdekat, Adrian melangkah lebih jauh, tidak lagi hanya memperkenalkan Nadira sebagai seseorang yang dekat dengannya, tetapi sebagai wanita yang benar-benar penting dalam hidupnya, termasuk di lingkungan bisnis yang selama ini menjadi dunianya. Di sebuah acara bisnis yang dipenuhi jas mahal, gaun elegan, dan percakapan tentang investasi besar, Adrian menggenggam tangan Nadira dengan tenang, seolah ingin memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia berhak berada di sana, berdiri sejajar, bukan sebagai tamu yang merasa kecil, tetapi sebagai pasangan yang dihormati. Awalnya, Nadira merasa canggung. Tatapan orang-orang membuatnya sedikit gugup. Percakapan yang terasa asing membuatnya ragu. Namun ia mengingat janji Adrian. Ia mengingat bahwa dirinya tidak harus menjadi orang lain untuk diterima. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dengan napas yang lebih teratur, Nadira mulai tersenyum, menyapa dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menjawab seperlunya dengan percaya diri yang perlahan tumbuh, bukan percaya diri yang dibuat-buat, tetapi percaya diri yang lahir dari rasa dihargai. Adrian memperhatikan semua itu dengan rasa bangga yang tidak ia sembunyikan. Ia melihat bagaimana Nadira belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri, bagaimana ia tetap sederhana namun anggun, tetap rendah hati namun tidak merasa rendah. Beberapa rekan bisnis yang awalnya hanya menilai dari penampilan mulai melihat sisi lain Nadira, melihat kecerdasannya dalam berbicara, ketulusannya dalam bersikap,
dan caranya membawa diri dengan hormat, membuat suasana yang awalnya kaku perlahan mencair. Di momen-momen kecil itu, Adrian dan Nadira sama-sama menyadari bahwa hubungan mereka kini bukan lagi hubungan yang disembunyikan dari dunia, bukan lagi cerita tentang perbedaan yang memalukan, melainkan hubungan yang mereka perjuangkan dengan terbuka dan penuh tanggung jawab. Bagi Nadira, bab ini menjadi pelajaran besar, bahwa ia tidak harus kaya untuk berharga, tidak harus lahir di lingkungan tertentu untuk dihormati, karena nilai dirinya tidak ditentukan oleh tempat ia berasal, tetapi oleh cara ia membawa diri. Dan bagi Adrian, bab ini menegaskan satu hal penting, bahwa keseriusan bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang keberanian memperkenalkan seseorang yang dicintai ke dunia yang paling keras sekalipun, dan berdiri di sampingnya dengan bangga. Persiapan masa depan. Setelah melalui berbagai ujian, hubungan Adrian dan Nadira tidak lagi hanya diisi oleh perasaan hari ini, tetapi mulai dipenuhi oleh pembicaraan tentang hari esok, tentang rencana, tentang harapan, dan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dulu terasa terlalu jauh untuk dibayangkan. Di suatu malam yang tenang, mereka duduk berdampingan di balkon apartemen Adrian, memandang lampu-lampu kota yang berkelip, angin malam berembus pelan, dan suasana terasa lebih serius namun tetap hangat, seolah waktu memberi ruang bagi mereka untuk membuka hati lebih dalam. Adrian mulai berbicara tentang pekerjaannya, tentang proyek-proyek yang ingin ia kembangkan, bukan hanya demi keuntungan, tetapi juga demi stabilitas. Demi membangun sesuatu yang bisa ia banggakan bersama seseorang yang ia cintai, bukan lagi sendirian. Nadira pun mulai menceritakan mimpinya, tentang keinginannya untuk suatu hari memiliki usaha kecil sendiri, mungkin kafe yang lebih besar, mungkin tempat yang bisa ia kelola dengan caranya sendiri, tempat yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk merasa nyaman seperti yang sering ia lakukan sekarang. Mereka saling mendengarkan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membandingkan, tetapi untuk memahami, untuk mencari titik temu antara dua dunia yang berbeda, namun kini mulai berjalan ke arah yang sama. Lalu, dengan suara yang sedikit lebih pelan, Adrian mulai menyinggung tentang masa depan yang lebih serius, tentang komitmen, tentang kemungkinan membangun keluarga, tentang menikah, bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai mimpi yang ia bagi dengan jujur. Nadira terdiam sejenak. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tetapi karena tersentuh. Ia mengakui bahwa ia juga memikirkan hal yang sama, meski sering menyimpannya sendiri, takut terlalu berharap, takut terlalu jauh melangkah, namun mendengar Adrian mengatakannya membuat semua itu terasa lebih nyata. Mereka tidak membuat janji besar malam itu. Tidak menetapkan tanggal. Tidak membicarakan hal teknis. Namun mereka sepakat pada satu hal penting, bahwa mereka ingin berjalan ke arah yang sama, bahwa mereka tidak lagi hanya memikirkan hari ini, tetapi juga masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Di momen itu, pembicaraan sederhana tentang impian dan pernikahan bukan lagi sekadar wacana. Itu menjadi tanda bahwa hubungan mereka telah tumbuh. Dari pertemuan karena tersesat, menjadi perjalanan yang kini punya tujuan. Mengatasi rintangan terakhir. Ketika segalanya terasa mulai tenang dan masa depan mulai terlihat lebih jelas, sebuah tantangan terakhir muncul, datang bukan dari perasaan mereka, tetapi dari dunia yang sejak awal menjadi bagian besar dari hidup Adrian, dunia bisnis yang penuh kepentingan, tekanan, dan rumor. Sebuah isu beredar di lingkungan bisnis, menyebut bahwa kedekatan Adrian dengan Nadira dianggap mengganggu fokus dan profesionalismenya. Bahkan ada yang dengan sengaja menyebarkan gosip bahwa keputusan-keputusan Adrian mulai dipengaruhi oleh urusan pribadi. Rumor yang tidak berdasar namun cukup kuat untuk mengguncang kepercayaan beberapa rekan kerjanya. Tekanan itu membuat Adrian harus bekerja lebih keras dari biasanya, membuktikan bahwa ia tetap profesional, tetap tegas, dan tetap mampu memisahkan perasaan dari tanggung jawab. Namun di balik semua itu, kelelahan mulai terlihat di wajahnya. Nadira merasakan perubahan itu. Ia melihat bagaimana Adrian pulang lebih larut, lebih diam, lebih sering termenung. Dan untuk sesaat, Nadira sempat bertanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar menjadi beban seperti yang dikatakan orang-orang. Namun kali ini, mereka tidak memilih diam.
Mereka memilih bicara. Di sebuah malam yang sunyi, mereka duduk berhadapan, tidak dengan emosi meledak-ledak, tetapi dengan kejujuran yang matang. Adrian menceritakan semua tekanan yang ia hadapi, tentang rumor, tentang keraguan rekan bisnis, dan tentang ketakutannya kehilangan keseimbangan. Nadira mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela, tidak menyalahkan. Lalu dengan tenang ia mengatakan bahwa ia percaya pada Adrian, percaya pada integritasnya, dan percaya bahwa hubungan mereka tidak seharusnya menjadi alasan orang lain meragukan kemampuannya. Ia juga mengakui ketakutannya sendiri, tentang rasa tidak pantas, tentang rasa bersalah. Namun kali ini ia memilih untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasai, karena ia tahu, keraguan hanya akan memberi ruang bagi orang lain untuk memecah mereka. Kata-kata itu menjadi penguat, bukan hanya bagi Nadira, tetapi juga bagi Adrian. Ia menyadari bahwa tantangan ini bukan tentang bisnis semata, tetapi tentang seberapa kuat mereka mempercayai satu sama lain ketika dunia mencoba meragukan mereka. Dengan sikap tegas, Adrian kembali menghadapi lingkungan kerjanya, menunjukkan hasil, mengambil keputusan dengan jelas, dan membuktikan bahwa profesionalisme dan cinta tidak harus saling meniadakan. Perlahan, rumor mereda. Kepercayaan mulai kembali. Dan yang paling penting, hubungan mereka justru menjadi lebih kokoh. Karena rintangan terakhir itu mengajarkan mereka satu hal besar, bahwa saling percaya bukan hanya kata, tetapi pilihan yang harus diambil, terutama saat keadaan paling sulit. Dan setelah badai itu berlalu, mereka tahu, mereka sudah siap untuk bab terakhir. Bab tentang kebahagiaan yang mereka perjuangkan bersama. Akhir bahagia. Setelah semua perjalanan panjang yang mereka lalui, dari pertemuan karena tersesat, perbedaan dunia, tekanan dari lingkungan, hingga rintangan terakhir yang hampir menggoyahkan keyakinan, Adrian dan Nadira akhirnya sampai pada satu titik yang terasa paling tenang, titik di mana mereka tidak lagi mempertanyakan apakah mereka pantas bersama, melainkan yakin bahwa mereka memang memilih satu sama lain dengan sepenuh hati. Di hadapan keluarga dan orang-orang terdekat, Adrian secara terbuka menyatakan keseriusannya, bukan dengan kemewahan berlebihan, tetapi dengan sikap yang penuh hormat dan tanggung jawab, memperkenalkan Nadira sebagai wanita yang ia cintai dan ingin ia jadikan bagian tetap dalam hidupnya, membuat suasana dipenuhi rasa haru dan kebahagiaan yang tulus. Nadira berdiri di sisinya dengan gaun sederhana, tanpa kemewahan yang mencolok, namun dengan senyum yang penuh ketenangan, karena ia tidak lagi merasa kecil di dunia Adrian. Ia merasa setara, dihargai, dan dicintai apa adanya, tanpa harus mengubah dirinya menjadi orang lain. Adrian tetaplah Adrian, pria sukses dengan dunia bisnis yang besar, tanggung jawab yang luas, dan kehidupan yang penuh tantangan. Namun kini ia tidak lagi menjalani semua itu sendirian, karena ada Nadira yang menjadi tempat pulang, tempat ia berbagi lelah, tempat ia kembali menjadi manusia, bukan hanya pengusaha. Nadira pun tetaplah Nadira, wanita sederhana dengan hati yang kuat, yang tetap bekerja, tetap rendah hati, dan tetap setia pada jati dirinya. Namun kini ia melangkah dengan keyakinan baru, karena ia tahu, ia dicintai bukan karena siapa ia harus jadi, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Perbedaan mereka tidak lagi menjadi jarak. Perbedaan itu menjadi warna, menjadi kekuatan. Menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak menuntut kesamaan latar, melainkan kesamaan tujuan dan kesungguhan hati. Di akhir perjalanan ini, tidak ada janji bahwa hidup akan selalu mudah. Tidak ada jaminan tanpa masalah. Namun ada satu hal yang pasti, Adrian dan Nadira memilih untuk berjalan bersama, saling menggenggam, saling menguatkan, dan saling menerima, dalam kaya dan sederhana, dalam sibuk dan tenang, dalam perbedaan yang justru membuat mereka semakin utuh. Dan di sanalah akhir bahagia mereka dimulai. Bukan sebagai akhir cerita, melainkan sebagai awal kehidupan baru yang mereka bangun bersama, dengan hati yang menyatu.